Sambil minum syahi enak kayak ini. Baik. Yep. Lewatin nih, Wan. Oh ini. Biar dinimbal lagi. Alhasil. Kalau dihitung-hitung lama juga ya, Wan, di mari. Udah 2 mingguan ya, Wan? Lebih kali, udah hampir sebulan. Sejadi hampir Ramadan kali kita di sini. Emang lama, Wan, urusannya itu? Iya, dia ini rencananya awalnya 2 minggu doang. Tapi ada urusan lain pindah lagi keluar kota. Katanya rencana keluar negeri. Wah, bisa lama dong di mari, Wan. Ya udah deh, kita nikmatin dulu di sini. Tinggal asik. Ada cerita apaan, Cuk? Iya. Apa nih, Beb? Jadi berseri nih yang Habib bahas kemarin. Bahas? Wah, itu pakai emosi lagi. Ada yang bilang ke Ana, Habib bodoh lah. Apa ya apaan? Pakai bilang-bilangannya bodoh. Iya, Beb, itu soal bertawasul. Nah, kata dia, tawasul tuh cuma bisa ke orang yang masih hidup, nggak bisa ke orang yang udah meninggal. Ya, kita maklumin aja deh. Ada sebagian orang lagi semangat beragame, nggak boleh disenggol sedikit, udah langsung murub deh. Iya, Wan, aneh juga sampai emosi dengernya. Sampai sepaneng kepala aneh, Wan, denger dia ngomong gitu. Jangan kebawa emosi, udah aneh bilangin berkali-kali, jangan kebawa suasana, perasaan, spanning tinggi, akhirnya jadi berantem lagi, cerita panjang akhirnya. Iya, Beb, untuk bab tawasul, dia bilang tawasul bolehnya ke orang yang masih hidup, nggak boleh ke yang udah meninggal. Ini pertanyaan bagus, orangnya cerdas, artinya dia udah nerima bab tawasul. Cuma problemnya aja masalah orang yang masih hidup atau orang yang udah meninggal. Cerdas gimana, Wan, orang dia nolak. Nah itu buktinya dia terima bab tawasul. Kan bedanya dia gak terima sama orang yang udah meninggal aja. Maksudnya, Beb? Kan tempo hari pernah kita bahas bab tawasul. Bab tawasul itu artinya untuk mendekatkan diri kepada pencipta kita, pada Allah. Cuma ada dalam bab tawasul yang dilarang sama Al-Quran, sama Allah. Tawasul yang dilarang yang gimana, Beb? Tawasul seperti orang-orang kafir. Mereka tawasul kepada sesembahan mereka, kepada patung-patung. Mereka dengan patung-patung ini meminta kepada Allah. Yang seperti ini nih dilarang sama Rabbul Alamin. Ada tuh dalam ayat Al-Quran yang bercerita tentang ini. Iya, Beb. Nah, ente coba buka surat Az-Zumar ayat 3. Dapat gak? Ya, ada, Beb. Udah, coba baca ini. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dah, penting. Baca ulang lagi. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Coba nanti baca artinya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia. Selain dianya itu Allah maksudnya. Kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, tuh ayat. Dibilang untuk mendekatkan kami kepada Allah. Sebagai apa? Perantara. Bentuk tawasul juga bukan? Iya. Bentuk tawasul juga. Tapi tawasul yang kayak gini dilarang sama Allah. Ini salah alamat tawasulnya. Kalau tawasul sama orang yang meninggal gimana, tuh, Wan? Ntar dulu. Dibahas satu-satu. Minum dulu. Saya minum dulu.
Jadi ini bab tawasul ini ada yang dilarang, ada yang dibenerin. Yang bener itu yang dapat tuntunan dari agama. Kalau gak dapat tuntunan dari agama, akhirnya nyasar sama siapa aja dia tawasul. Ame berhala tawasul ini dilarang. Kita harus tawasul sama yang sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran, yang dituntun sama agama kita, supaya kagak nyasar, supaya kagak nyimpang-nyimpang kemana-mana. Nah sebenarnya tawasul sama orang yang udah meninggal itu juga diterima sama akal. Maka kita nerima nggak tawasul sama orang yang bahkan sudah nggak ada lagi. Tapi kita harus ngerti, dan dalam ayat Al-Quran juga ada nasnya yang menegaskan tentang itu. Afwan Bib, maksudnya bisa diterima akal gimana? Jadi gini, orang yang meninggal itu tidak sebenarnya meninggal. Orang itu hanya pindah alam aja. Pindah alam. Dari alam dunia menuju alam barzah. Toh dia juga. Kan dianya masih tetap dia. Yang mati itu kan jasadnya. Yang mati itu kan fisiknya. Dianya secara ruhnya masih tetap. Apalagi orang-orang soleh. Orang-orang suci. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan dianya hidup. Tak paham kan ayatnya kan? Iya, Wan, ingat, Wan. Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan mengira orang-orang yang mati di jalan Allah, dia mati di jalan Allah. Jangan dikira mati kata Allahnya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi dianya hidup, enggak mati. Dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Masya Allah, bener Bib. Ana baru perhatian ke situ. Iya, ada juga tuh ayat Al-Quran surat An-Nisa kalau nggak salah. Surat An-Nisa. Ayat surat An-Nisa yang bercerita tentang orang-orang yang bertawasul kepada Nabi. Coba dibuka, Pik. Surat apa? An-Nisa, Wan. An-Nisa ayat 4. Coba dicari. Ayat 64. Ya. Ya, Ada. Ah, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Coba baca artinya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan sungguh sekiranya mereka setelah menjalimi dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun pada Allah, dan Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jadi di ayat itu jelasin orang yang berdosa disuruh datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi meminta ampun melalui siapa? Melalui Nabi. Dan Allah mengampuni dosa orang itu karena dia datang melalui Nabi. Ini kan bentuk tawasul juga. Tawasul bukan? Iya, Tawasul. Melalui perantaranya siapa? Nabi. Iya, tapi kan ayat itu tadi ketika Nabi masih hidup tuh. Ahsan. Tapi itu kata kita, bukan kata ulama-ulama tafsir. Ulama-ulama tafsir menegaskan bahwa kita bisa bertawasul kepada Nabi bahkan setelah Nabi wafat dengan berziarah ke kuburnya. Karena kasihan dong kalau yang boleh bertawasul sama Nabi hanya sahabat-sahabatnya doang hidup di masa Nabi. Gimana orang-orang belakangan? Gimana orang-orang setelah wafatnya Nabi? Kan dia juga meminta ampun kepada Allah dengan bertawasul kepada
Nabi Muhammad. Iya. Katanya mana ada yang sahabat ngelakuin kayak gitu. Mau ditunjukin nasnya juga ada. Itu orang kurang baca aja, kurang pemahaman. Jadi dalam riwayat dan hadisnya dijelaskan bahwa para sahabat juga mendatangi kuburan Nabi setelah Nabi wafat, datangi kuburannya untuk menjadikan Nabi sebagai wasilah. Ada tuh riwayatnya Sayyidah Aisyah. Ada orang meminta pengen datang turunnya hujan. Sama Sayyidah Aisyah disuruh tuh ziarah ke kuburan Nabi. Akhirnya ziarah ke kuburan Nabi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi, akhirnya hujan turun. Ini kan apa? Tawasul. Nabinya di mana? Udah wafat. Masya Allah. Walaupun Nabi sudah dimakamin itu, subhanallah. Iya, ini kan menunjukkan bukti. Bukan dalam bentuk ampunan aja datang kepada Nabi agar mendapatkan hajatnya, tapi dalam bentuk-bentuk lain juga. Ini tadi contohnya minta hujan, akhirnya turun hujan melalui ziarah kepada Nabi. Jadi ada Wan dalilnya ya? Ada dong, ada. Betul juga ya Beb, jadi jelas banget Beb. Jadi kita tarik kesimpulan dalam bahasan kita. Tawasul ada yang dilarang, diharamin, batil, ada yang dianjurin. Bahkan kita diperintah buat tawasul seperti bahasa kita tempoh hari. Yang dilarang itu untuk kita terhadap sesuatu yang bukan sesuatu yang suci, tapi yang dianjurin terhadap sesuatu yang suci, sesuatu yang baik, yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti kepada Nabi, kepada para anbiya, kepada para aulia, kepada orang-orang soleh. Nah, dengan mereka ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa minta doa mereka, kita bisa datangin kuburan mereka, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka. Ini tawasul yang dianjuri. Iya Beb. Jadi kinclong nih pikiran anak. Alhamdulillah yakin udah. Jadi makin yakin ya. Batu akik aja kinclong.